Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, ketemu kembali dalam channel PP Inarotuduja Fin Nahwi wa Tasnif, edisi spesial Maulid Rasul Muhammad SAW. Pada edisi kali ini kita akan mengangkat topik Rasulullah adalah tokoh emansipasi kaum perempuan. Para pemirsa yang berbahagia, diajak untuk perempuan diasosiasikan sebagai makhluk yang lemah, hanya pemuas nafsu laki-laki, dan lebih dari itu ketika perempuan terkena menstruasi maka perempuan itu dikucilkan. Para pemirsa yang berbahagia, Rasulullah membawa syariat Islam yang begitu indah, yang mengangkat derajat kaum perempuan begitu tingginya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Orang yang memuliakan perempuan adalah sungguh orang yang mulia. Orang yang merendahkan derajat perempuan adalah orang yang tercela, orang yang tidak punya budi pekerti. Para pemirsa yang berbahagia, berapa banyak bukti yang ingin kita tunjukkan bahwa Rasulullah adalah tokoh emansipasi yang memberdayakan kaum perempuan. Yang pertama, Rasulullah mendorong perempuan sebagaimana laki-laki untuk mencari ilmu. Karena ilmu adalah modal aktualisasi. Ilmu adalah modal untuk berkiprah. Ilmu adalah modal untuk memberikan sesuatu yang positif kepada orang lain. Dengan punya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, maka perempuan bisa berkiprah di semua sektor kehidupan. Pendidikan, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Rasul bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu tidak hanya bagi laki-laki, tapi juga wajib bagi perempuan. Oleh karena itu kita melihat bagaimana Sayyidah Aisyah tampil sebagai seorang juru fatwa perempuan yang luar biasa. Sayyidah Fatimah Zahra meriwayatkan banyak hadis dari Nabi, dan perempuan-perempuan tangguh yang lain. Yang kedua, Nabi melakukan reformasi kebudayaan kaitannya dengan perempuan ini sangat luar biasa. Sebagaimana risalah Al-Quran tidak boleh membunuh bayi perempuan. Perempuan tidak boleh dengan seenaknya diambil oleh seorang laki-laki, harus dengan izin walinya. Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzniha fanikahuha batil. Siapapun perempuan yang dinikah tanpa izin walinya, maka status pernikahannya itu batal. Karena zaman pra-Islam orang menikah tanpa izin wali tinggal diambil kemudian dinikah tanpa menghormati keluarganya. Sebelum dinikah perempuan juga harus diberikan mas kawin, mahar yang layak. Perempuan juga harus diberikan warisan sebagaimana laki-laki. Karena warisan ini sangat penting bagi eksistensi perempuan dalam konteks ekonomi. Para pemirsa yang berbahagia, bukti lain di mana Rasulullah adalah seorang pejuang emansipasi sebagaimana risalah Al-Quran. Ketika perempuan itu haid, tidak boleh perempuan itu dikucilkan. Bahkan ada satu sumber kemudian perempuan era Nabi, pra-Nabi itu diasingkan di bukit-bukit karena mengeluarkan darah. Tapi Nabi datang untuk memberikan penjelasan bahwa menstruasi adalah alamiah bagi perempuan. Justru kalau tidak menstruasi ada hal yang tidak normal bagi perempuan. Maka perempuan ketika menstruasi juga boleh berinteraksi secara normal, secara harmonis dengan orang lain. Para pemirsa yang berbahagia, banyak sekali contoh di mana Nabi kita Muhammad SAW begitu mencintai perempuan, begitu menghormati perempuan, begitu memuliakan perempuan. Beliau selalu mendoakan ibunya, menghormati istri-istrinya. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi Muhammad SAW digambarkan setelah beliau pulang dari perang, sampailah ke rumah pada waktu malam hari, dan beliau tidak mau melukai perasaan istrinya sehingga menunggu di depan pintu sampai fajar. Itu betapa Rasulullah itu sangat memuliakan perempuan, menghormati perempuan. Para pemirsa yang
berbahagia. Di dalam salah satu kitab diceritakan bagaimana Nabi begitu akrab dengan kaum perempuan. Bahkan di dalam salah satu hadis, ketika Umar datang, perempuan itu takut. Tapi ketika bersama Nabi, mereka seperti keluarga sendiri, biasa bertanya kepada Nabi persoalan-persoalan yang ada pada perempuan. Para pemirsa yang berbahagia, tentu perempuan ideal yang didambakan oleh Rasulullah SAW adalah perempuan yang solehah, perempuan yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada suaminya, taat kepada orang tuanya, dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi perempuan. Guru kami Ki Haji Muhammad Ahmad Salim Mahfud menyampaikan, perempuan selain menjadi dirinya sendiri, menjadi anggota masyarakat, juga menjadi penggerak kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Semoga di bulan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa meneladani Nabi, menjadi orang yang empati kepada perempuan, mendorong perempuan untuk mengembangkan sumber daya manusia, memberikan wahana, berkiprah, beraktualisasi bagi perempuan. Karena laki-laki dan perempuan harus bekerja sama untuk mengembangkan agama, mengembangkan masyarakat, mengembangkan bangsa, dan mengembangkan umat manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.